Taipei, malam itu berubah jadi mimpi buruk. Seorang CEO wanita terkaya di Taiwan jatuh bersimbah darah di depan gedung perusahaannya sendiri. Kakinya remuk tertimpa besi penyangga. Dokter di ICU hanya menggeleng. Maaf, peluangnya kecil. Dia mungkin lumpuh seumur hidup. Semua orang sudah menyerah. Semua staf hanya bisa menangis. Tapi di sudut ruangan, ada satu orang yang maju. Bukan dokter, bukan ahli bedah. Hanya seorang TKI asal Malang, baru sebulan bekerja sebagai kuli konstruksi. Namanya Darso. Dan saat semua berkata tidak mungkin, Darso justru berkata pelan, "Kalau semua menyerah, izinkan saya mencoba." Dengan teknik penyembuhan tradisional warisan ayahnya, Darso melakukan sesuatu yang membuat seluruh rumah sakit terdiam. Namun, yang tidak ia tahu, di balik penyelamatan itu, ada orang yang mulai mengincar hidupnya. Karena kalau CEO itu selamat, rahasia besar perusahaan akan terbongkar. Dan kisah Darso baru saja dimulai. Sebelum saya lanjut, absen dulu ya. Kalian menonton dari kota mana? Tulis di kolom komentar ya. Jangan lupa tekan tombol subscribe, like, dan share ya sahabat. Mari kita lanjutkan. Taiwan, malam itu tidak benar-benar hujan, tapi udara dinginnya menusuk seperti jarum. Lampu-lampu kota memantul di aspal basah, berkilau seperti mata orang-orang yang menahan rindu. Di antara deretan gedung tinggi, ada satu bangunan yang paling mencolok, menjulang seperti raja di tengah kota. Itulah gedung perusahaan terbesar di Taiwan, tempat orang-orang datang dengan setelan rapi dan pulang membawa ambisi. Tapi malam itu, yang datang bukan ambisi. Malam itu, yang datang adalah nasib. Di bagian depan gedung itu, tepat dekat pintu masuk utama, seorang pria berdiri di atas perancah. Helm proyek menutupi rambutnya yang basah oleh keringat. Tangannya penuh noda semen, kuku-kukunya hitam karena debu konstruksi. Namanya Darso, 29 tahun, TKI asal Malang. Baru 1 bulan bekerja di Taiwan. 1 bulan, tapi rasanya seperti 1 tahun. Ia menatap ke bawah, melihat orang-orang kantor lalu lalang tanpa pernah menoleh ke atas. Mereka rapi, wangi, dan cepat. Darso menelan ludah, lalu tersenyum kecil, senyum yang selalu ia pakai untuk menutupi letih. "Kalau di Malang, jam segini aku sudah ngopi sama bapak," gumamnya pelan, setengah bercanda, setengah sakit. Hari itu mandornya memberi tugas yang katanya paling gampang, memplester bagian atas depan dekat pintu masuk. "Cepat, rapi, jangan banyak tanya," kata mandor. Darso mengangguk. Ia bukan tipe yang banyak protes. Ia pekerja keras, dan kalau lelah, ia menertawakan dirinya sendiri. "Tugas gampang itu biasanya jebakan," katanya pada temannya, lalu terkekeh. Temannya cuma melirik, ikut tertawa hambar. Darso kembali bekerja. Gerakan tangannya teratur. Ambil adukan, ratakan, tekan, rapikan. Napasnya naik turun. Di setiap hembusan napas, ada doa yang tidak pernah putus. Semoga kuat, semoga cukup, semoga pulang membawa kebanggaan. Namun di dalam gedung itu, di balik pintu kaca yang seperti cermin, suasana berbeda. Orang-orang kantor tiba-tiba tegang. Mereka berdiri lebih tegak, langkah mereka lebih pelan, seperti takut lantai pun mendengar. Lalu pintu utama terbuka. Seorang wanita keluar. Gaunnya gelap, sederhana, tapi aura yang dibawanya dingin dan tajam, seperti musim salju yang berjalan dengan sepatu hak. Itulah Lin Xin Yue, CEO perusahaan itu. Wanita muda yang namanya memenuhi berita bisnis Taiwan, disebut sebagai salah satu wanita terkaya di negeri itu. Cantik, jenius, tapi terkenal tak punya senyum untuk siapapun. Darso tidak sengaja melihat ke bawah, dan untuk sepersekian detik, matanya bertemu dengan mata Lin Xin Yue. Tatapan itu membuat Darso refleks menunduk, seperti anak kecil ketahuan mencuri pandang. "Gila, dinginnya kayak kulkas 2 pintu," bisiknya, mencoba bercanda pada dirinya sendiri.
tapi dadanya justru terasa semakin berat. Lin Xinyue melangkah menuju mobilnya. Para staf mengikuti dari belakang dengan jarak rapi. Tidak ada yang berani mendekat, seolah-olah wanita itu membawa garis tak terlihat, batas orang biasa dan orang yang tidak boleh disentuh hidupnya. Darso kembali fokus. Ia menepuk-nepuk plesteran agar rata. Tiba-tiba, angin berhembus lebih keras. Perancah bergetar halus. Darso mengerenyik. Ia merasakan sesuatu, seperti ada yang tidak beres. Di atas pintu masuk, ada rangka besi penyangga yang dipasang untuk renovasi papan nama. Besi itu besar, berat, dan entah kenapa, malam itu terlihat sedikit miring. Darso menoleh ke arah Mandor. "Mister, itu besi kayaknya goyang." Mandor mengibas sekilas, lalu mengibas. "Kerja saja, jangan drama." Darso ingin memaksa, tapi ia ingat posisinya. Baru 1 bulan, salah bicara bisa dipulangkan. Ia menelan protesnya. Tangannya kembali bekerja, tapi matanya tidak bisa lepas dari besi itu. Suasana di bawah berubah. Lin Xinyue berhenti sebentar, menoleh ke arah gedung, seperti merasakan sesuatu. Dan saat itulah, bunyi paling menakutkan terdengar. Krak. Suara logam retak. Darso membeku. Orang-orang di bawah menoleh, tapi semuanya terlambat, karena suara berikutnya lebih mengerikan. Krak, krak, krak. Besi penyangga itu melorot, seperti monster yang lepas dari rantainya. Seseorang menjerit, "Awas!" Lin Xinyue menoleh cepat. Matanya membesar. Tubuhnya refleks mundur, tapi sepatu haknya membuat langkahnya tidak secepat rasa takut. Darso melihat semuanya dari atas, seperti slow motion. Besi besar itu jatuh lurus ke arah pintu masuk, tepat di jalur Lin Xinyue. Dalam sepersekian detik, Darso tidak sempat berpikir soal kontrak kerja, soal gaji, soal izin tinggal. Yang ada di kepalanya cuma satu, kalau aku Dian, dia mati. Darso melompat turun dari perancah, tidak peduli tingginya, tidak peduli lututnya menghantam lantai keras. Ia jatuh berguling, sakitnya seperti disayat, tapi ia bangkit lagi dengan napas tersengal-sengal. "Buka jalan!" teriaknya. Orang-orang terpaku. Staf-staf CEO hanya menjerit tidak bergerak. Mereka seperti patung. Darso berlari. Namun, brak! Besi itu menghantam. Bukan hanya suara besi membentur lantai, tapi suara tubuh manusia. Lin Xinyue terjatuh. Tubuhnya terpental ke samping, kakinya tertimpa sebagian besi dan rangka. Dan bunyi itu, bunyi yang membuat seluruh darah Darso serasa membeku. Krek! Tulang patah. Lin Xinyue menahan jerit. Bibirnya bergetar, matanya memerah, menahan rasa sakit yang tidak manusiawi. Darah merembes di lantai marmer putih, terlihat kontras seperti noda yang tidak bisa dihapus. "CEO! CEO!" Para staf akhirnya panik, tapi tetap tidak ada yang berani menyentuh besi itu. Darso menahan nafas. Ia mendekat, menilai cepat. "Angkat! Tolong angkat!" teriaknya. Beberapa pria keamanan bergerak ragu, lalu membantu mengangkat besi itu sedikit demi sedikit. Darso menyelip masuk, tubuhnya gemetar, tapi tangannya tegas. Ia mengangkat Lin Xinyue perlahan, menahan agar kaki yang patah tidak semakin parah. Lin Xinyue menatap Darso dengan pandangan yang campur aduk, sakit, marah, dan tidak percaya. "Kau siapa?" Suaranya serak. Darso menahan emosi yang naik ke tenggorokan. "Saya Darso, pekerja." Lin Xinyue menggigit bibir sampai berdarah. "Kenapa kau menolong?" Darso menatapnya. Kali ini tidak menunduk. Tatapannya lurus, seperti orang yang tidak punya apa-apa untuk ditakuti. "Karena kalau saya diam, Bu, saya akan bawa dosa seumur hidup." Detik itu Lin Xinyue terdiam. Matanya berkedip, seolah-olah kata-kata sederhana itu menampar seluruh hidupnya yang penuh hitung-hitungan. Darso menoleh ke orang-orang. "Panggil ambulan, cepat!" Ambulans datang, sirena memecah malam.
Darso ikut naik, duduk di samping Lin Xinyue. Tangannya menahan tubuh wanita itu agar tidak terguncang. Lin Xinyue menggigil, pucat, tapi matanya masih terbuka. Matanya menatap Darso terus, seperti ingin memastikan pria ini nyata. Di tengah deru sirene, Lin Xinyue berbisik lemah. Kalau kakiku tidak bisa sembuh, hidupku selesai. Darso menelan ludah. Dadanya sesak. Ia ingin bilang, jangan ngomong gitu. Tapi ia tahu rasa sakit itu bukan hanya di kaki, melainkan di harga dirinya, di masa depannya. Darso menggenggam tangan Lin Xinyue. Bu, jangan menyerah. Lin Xinyue menatapnya getir. Semua orang hanya peduli uangku. Darso mengeleng pelan. Saya tidak peduli uang ibu. Kalimat itu membuat Lin Xinyue memejam. Air matanya mengalir di sudut matanya tanpa suara. Ambulans semakin kencang. Lampu kota berlari mundur. Darso memandang keluar jendela, lalu kembali menatap Lin Xinyue yang hampir pingsan. Namun sebelum sampai rumah sakit, dokter di ambulans melihat kondisi kakinya. Wajahnya berubah. Ia berbisik pada perawat, lalu menatap Darso dengan raut serius. Patahannya parah, tulangnya seperti remuk. Ini bisa berakhir buruk. Darso menelan ludah. Jantungnya berdetak keras. Dan saat pintu ambulans terbuka di depan rumah sakit, Darso baru menyadari satu hal. Ia baru saja menyelamatkan CEO terkaya Taiwan, tapi mungkin ia belum menyelamatkan hidupnya. Karena di depan pintu IGD, dokter-dokter sudah berkumpul. Dan wajah mereka bukan wajah orang yang optimis. Saat Lin Xinyue dibawa masuk, seorang dokter berlisir lemah. Kalau remuknya seperti ini, kita mungkin harus memilih amputasi. Taipei, malam itu terasa lebih dingin daripada sebelumnya. Pintu IGD terbuka keras. Lampu putih rumah sakit menyilaukan. Bau antiseptik menusuk hidung. Suasana tegang seperti tali yang ditarik sampai hampir putus. Lin Xinyue dibawa masuk di atas berangkar. Wajahnya pucat. Bibirnya menggemetar, keringat dingin membasahi pelipisnya. Kakinya dibalut sementara tapi darah masih merembes. Darso berjalan di samping berangkar. Napasnya masih berat. Tangannya kotor oleh semen, tapi malam ini tangannya seperti memegang nasib seseorang. Para dokter berkumpul. Salah satunya dokter senior, rambutnya sudah memutih, matanya tajam seperti pisau. Ia membuka hasil ronsen yang baru saja dicetak. Dan seluruh ruangan mendadak sunyi. Darso melihat ekspresi mereka berubah. Bukan ekspresi dokter yang siap menyembuhkan, tapi ekspresi dokter yang sedang menghadapi sesuatu yang hampir mustahil. Dokter itu menelan ludah. Frakturnya bukan sekedar patah. Ia menunjuk gambar tulang. Ini remuk, hancur, seperti kaca dijatuhkan ke lantah. Lin Xinyue menatap layar itu. Matanya melebar. Suara dinginnya yang biasanya penuh perintah, kini pecah oleh ketakutan. Apa maksudmu? Dokter menelan ludah. Kami bisa mencoba operasi, tapi peluangnya kecil. Lin Xinyue menggenggam spray berangkar. Kecil seberapa? Dokter diam sejenak, lalu berkata pelan tapi menghantam seperti palu. Kalau gagal, amputasi mungkin pilihan terakhir. Kata itu jatuh seperti petir. Amputasi. Lin Xinyue membeku. Wanita yang selama ini berdiri di puncak dunia bisnis, tiba-tiba merasa dirinya jatuh ke jurang tanpa dasar. Tidak, suaranya parau. Tidak, aku tidak bisa. Air matanya jatuh. Darso berdiri kaku. Dadanya sesak. Ia melihat CEO yang tadi begitu dingin, kini seperti anak kecil yang kehilangan pegangan.
Para staf CEO datang berlarian. CEO, kami sudah hubungi rumah sakit terbaik. Dokter dari Jepang sedang bertamu. Tolong selamatkan beliau. Tapi dokter senior hanya menggeleng. Ini bukan soal dokter dari mana. Ini soal tulangnya sudah terlalu hancur. Lin Xinyu memejamkan mata. Air mata mengalir deras. Untuk pertama kalinya, ia benar-benar takut. Dan Darso tidak tahan melihatnya. Ia maju satu langkah. Dok, semua menoleh. Dokter senior mengangkat alis. Kamu siapa? Darso menelan ludah. Saya Darso, pekerja konstruksi. Dokter itu mengerenyit. Pekerja? Darso mengangguk. Saya yang membawa beliau ke sini. Dokter menghela napas. Nada suaranya mulai tidak sabar. Kamu sudah melakukan yang terbaik. Sekarang biarkan kami bekerja. Tapi Darso tidak mundur. Matanya tajam. Seperti ada sesuatu yang ia simpan sejak kecil. Dok, kalau boleh... Dokter menatap dingin. Boleh apa? Darso menarik napas. Saya pernah belajar teknik pijat tradisional dari ayah saya. Beberapa peralat saling pandang. Staf CEO hampir tertawa kecil, tapi menahan. Dokter senior langsung mengeras. Kamu mau mengobati tulang remuk dengan pijat? Nada suaranya tajam, menghina. Ini rumah sakit, bukan warung urut. Darso menunduk, tapi suaranya tetap tegas. Saya tahu kedengarannya gila, tapi ayah saya dulu sering membantu orang patah tulang di kampung. Dokter menggeleng keras. Tidak, ini tidak mungkin. Lin Xinyu membuka mata. Ia menatap Darso. Di matanya ada keputusasaan yang dalam. Semua orang sudah menyerah. Semua orang sudah bicara tentang amputasi. Dan Darso, satu-satunya yang masih berdiri. Lin Xinyu berbisik lemah. Darso menoleh cepat. Ada apa, Bu? Lin Xinyu menelan ludah. Air matanya jatuh lagi. Aku tidak mau kehilangan kakiku. Kalimat itu bukan kalimat CEO. Itu kalimat manusia yang sedang ketakutan. Darso menggenggam tangan wanita itu. Bu, saya tidak akan biarkan. Dokter senior membentak. Cukup, jangan beri harapan palsu. Darso menatap dokter itu. Dok, kalau semua cara medis sudah dicoba dan gagal, bukankah lebih baik mencoba daripada menyerah? Ruangan sunyi. Lin Xinyu menatap dokter senior. Dengan suara gemetar tapi penuh keputusan. Biarkan dia mencoba. Dokter terkejut. CEO, ini berbahaya. Lin Xinyu menatap tajam. Aku CEO di luar sana. Tapi di sini, aku hanya pasien. Dan aku memilih harapan. Dokter senior akhirnya menyerah. Walau wajahnya jelas tidak percaya. Baik, tapi kalau ada komplikasi, kami hentikan. Darso mengangguk. Malam itu, di ruang perawatan steril, Darso duduk di samping kaki Lin Xinyu. Tangannya gemetar. Ini bukan tulang ayam. Ini bukan latihan kampung. Ini tulang CEO terkaya Taiwan. Kalau salah sedikit, hidupnya bisa hancur. Lin Xinyu menatap langit-langit. Darso? Iya, Bu. Kalau aku tidak selamat, Darso memotong cepat. Jangan bicara begitu. Lin Xinyu menyunam pahit. Kau orang pertama yang peduli. Tanpa hitung-hitungan. Darso menelan ludah, lalu mulai. Ia mengusap perlahan, merasakan posisi tulang. Teknik ayahnya terngiang di kepala. Pelan, jangan paksa. Dengarkan tubuhnya. Darso menarik napas panjang. Ia mulai memijat. Tekanan halus. Tarikan kecil. Lin Xinyu menggigit bibir menahan sakit. Keringat Darso jatuh seperti hujan. Ruangan sunyi. Hanya suara napas dan detak jam. Lalu, krak, bunyi kecil terdengar. Perawat membeku. Dokter senior menegang. Lin Xinyu menjerit tertahan. Darso berhenti sejenak. Bu, tahan. Ia lanjut. Gerakan kedua, gerakan ketiga. Dan tiba-tiba, bunyi itu lagi. Krak, klik. Dokter senior melangkah maju. Apa yang kau lakukan? Darso menatap penuh konsentrasi. Menyambungkan. Yang tercerai. Waktu terasa berhenti. Beberapa menit kemudian, Darso berhenti total. Tangannya gemetar hebat.
Ia menatap Lin Xinyu dengan mata penuh air mata. Bu, Lin Xinyu membuka mata. Napasnya tersengal. Apa? Darso berbisik. Coba gerakan sedikit jari kaki ibu. Lin Xinyu menelan ludah. Semua orang menahan napas. Perlahan, jari kakinya bergerak. 1 kali, 2 kali. Lalu kakinya terangkat sedikit. Dokter senior memundur 1 langkah. Tidak mungkin. Perawat menutup mulut. Lin Xinyu menatap Darso dengan mata penuh air mata. Kau berhasil? Darso hampir jatuh karena lega. Tolong, lakukan ronsen ulang. Dokter senior berteriak. Beberapa menit kemudian hasil keluar. Dokter senior menatap gambar itu lama. Tangannya gemetar. Strukturnya membaik. Ini keajaiban. Lin Xinyu menatap Darso seperti melihat seseorang yang baru turun dari langit. Namun saat semua mulai percaya, dokter senior tiba-tiba berkata pelan. Tapi, semua membeku. Tapi apa, Dok? Dokter senior menatap Lin Xinyu serius. Kakinya memang tersambung, tapi jika salah perawatan sedikit saja, besok pagi dia bisa lumpuh permanen. Darso menelan ludah. Lin Xinyu menggenggam tangannya. Dan malam itu, harapan baru saja lahir, tapi ancaman belum pergi. Di luar ruangan, seorang pria misterius berdiri menatap melalui kaca, lalu berbisik dingin. Kalau CEO itu sembuh, rencanaku gagal. Pagi di Taipei datang seperti pisau tipis. Dingin, tajam, dan tidak memberi ampun pada siapapun yang sedang cemas. Darso belum tidur. Ia duduk di kursi lorong rumah sakit. Punggungnya menempel dinding, mata merah karena menahan kantuk dan takut. Di tangannya masih ada sisa bau antiseptik, bercampur dengan bau semen yang seakan menempel permanen pada kulitnya. Di balik pintu ruang perawatan, Lin Xinyu terbaring. Kakinya sudah dibidai, tapi ancaman dokter semalam terus menggema di kepala Darso. Kalau salah perawatan sedikit saja, besok pagi dia bisa lumpuh permanen. Dan sekarang, besok pagi itu sudah tiba. Darso menatap pintu itu seperti menatap pintu pengadilan. Kalau Lin Xinyu tidak bisa menggerakkan kakinya hari ini, semua akan berubah jadi mimpi buruk. Dan yang paling menakutkan, Darso tidak tahu apakah ia akan disalahkan. Ia menutup mata sebentar, mengingat wajah ayahnya di Malang. Kalau kamu menolong orang, So, siap-siap juga difitnah. Dunia memang begitu. Darso membuka mata. Langkah-langkah sepatu mahal terdengar mendekat. Seorang pria dengan jas rapi muncul di ujung lorong. Wajahnya tenang, tapi matanya dingin seperti kaca. Darso belum pernah melihatnya, tapi orang-orang rumah sakit langsung menunduk hormat. Pria itu mendekat, berhenti di depan Darso. "Kamu Darso?" Suaranya halus, terlalu halus untuk orang yang tampak berbahaya. Darso berdiri. "Iya, Mister." Huang menyenyum tipis, senyum yang tidak sampai ke mata. "Aku Huang Yizhen, Direktur Operasional, orang kepercayaan CEO." Darso mengangguk, mencoba sopan. Huang menatap Darso dari ujung kepala sampai kaki, seperti menilai barang. "Kamu tahu, jika CEO terjadi apa-apa, perusahaan bisa terguncang." Darso menelan ludah. Huang melanjutkan, suaranya pelan, tapi menekan. "Dan kamu, pekerja asing, tanpa nama besar, tanpa pelindung." Darso merasa tengkuknya dingin. "Apa maksud Mister?" Huang menyenyum lebih lebar. "Maksudku, jangan bikin masalah. Jangan banyak bicara tentang pijatan tradisional itu." Darso terdiam. Huang menepuk bahu Darso perlahan, tapi tentuhannya terasa seperti ancaman. Kalau CEO pulih, bagus. Kalau tidak, Huang mendekat, berbisik. "Kamu akan pulang ke Indonesia bukan sebagai pahlawan, tapi sebagai kambing hitam." Setelah itu Huang berjalan pergi, seolah tidak terjadi apa-apa. Darso berdiri kaku, nafasnya tercekat. Jadi benar, ada yang tidak suka CEO sembuh. Darso menoleh ke pintu ruang perawatan. Di dalam sana, Lin Xinyu berjuang untuk berjalan lagi. Dan di luar sini, ada orang yang mungkin ingin dia tetap jatuh. Beberapa menit kemudian, pintu terbuka. Perawat memanggil Darso. "Silakan masuk, si Iro ingin bertemu." Darso masuk pelan. Ruangan itu sunyi. Cahaya matahari masuk dari jendela,
memantul di lantai putih. Lin Xinwei terbaring dengan wajah pucat, tapi matanya hidup. Saat melihat Darso, ia tersenyum kecil. Senyum pertama yang benar-benar hangat. Darso mendekat, berdiri kikuk di samping ranjang. Iya, Bu. Bagaimana kaki Ibu? Lin Xinwei menghela nafas, lalu berbisik. Aku takut. Darso tercekak. Ia tidak pernah membayangkan CEO sekuat itu bisa mengucapkan kalimat sesederhana itu. Lin Xinwei menatapnya. Kemarin aku masih bisa menggerakkan jari, tapi tadi pagi rasanya nyeri sekali. Aku takut. Jangan-jangan aku benar-benar lumpuh. Darso menghalan panik, namun ia memaksa tersenyum. Senyum yang biasanya ia pakai untuk menghibur orang. Bu, kalau Ibu lumpuh, saya yang dorong kursinya. Tapi saya yakin, Ibu tidak akan. Lin Xinwei menatapnya lama. Lalu air matanya mengalir. Kau berani bercanda di saat seperti ini? Darso mengangkat bahu. Kalau saya ikut takut, nanti siapa yang berani? Lin Xinwei tertawa kecil di sela tangis. Tawa rapuh, tapi nyata. Dan pada saat itulah, sesuatu di ruangan itu berubah. Hubungan CEO dan pekerja mulai retak. Yang tersisa manusia dan manusia. Dokter senior masuk bersama timnya. Baik, kita tes gerak. Semua menahan nafas. Lin Xinwei menggigit bibir, memejamkan mata. Darso berdiri di dekatnya. Tangannya menggenggam sisi ranjang. Bu, pelan. Lin Xinwei menarik nafas panjang, lalu mencoba mengangkat kaki sedikit. Wajahnya meringis. Tapi, kakinya bergerak. Pelan. Sedikit. Namun jelas. Dokter senior membeku. Perawat bersorak kecil. Lin Xinwei membuka mata. Menangis. Aku bisa? Dokter senior menatap hasil pemeriksaan. Ini di luar dugaan. Pemulihannya cepat sekali. Darso menutup mulutnya, menahan lega yang hampir meledak jadi tangis. Namun, sebelum semua bahagia sepenuhnya, dokter senior menambahkan, tapi masih ada resiko. Lin Xinyu menegang. Resiko apa? Dokter senior menunjuk layar. Ada tanda inflamasi berat. Kalau tidak segera ditangani, kakinya bisa infeksi. Dan infeksi tulang sangat berbahaya. Darso kembali tegang. Naik turun, harapan, lalu ancaman lagi. Lin Xinyu menatap Darso, panik. Darso menelan ludah, lalu berkata tegas, saya akan bantu jaga perawatan. Dokter senior menatap ragu. Ini rumah sakit. Kamu bukan keluarga. Lin Xinyu menatap dokter itu tajam. Dia penyelamatku. Dia boleh di sini. Kalimat itu seperti palu. Semua staf yang mendengar langsung diam. Lin Xinyu menoleh ke Darso, suaranya pelan. Aku tidak merasa aman kalau kau tidak ada. Darso tercekat. Untuk pertama kalinya, ia sadar. Wanita dingin itu mulai bergantung padanya. Hari-hari berikutnya, Darso bolak-balik. Pagi ia bekerja di proyek, malam ia ke rumah sakit. Tangannya memijat pelan sesuai arahan dokter. Bukan menggantikan medis, tapi membantu sirkulasi. Membantu otot agar tidak kaku, ia selalu memastikan Lin Xinyu nyaman. Lin Xinyu yang dulu tak pernah berkata terima kasih, kini pelan-pelan berubah. Kadang ia menatap Darso saat Darso mengelap keringat. Kadang ia bertanya soal Malang. Kampungmu seperti apa, Bu? Darso tersenyum. Sederhana, Bu, tapi hangat. Kalau malam suara jangkrik lebih rame dari rapat direksi. Lin Xinyu tertawa kecil. Dan tawa itu membuat ruangan terasa lebih hidup. Suatu sore, Lin Xinyu duduk bersandar. Wajahnya lebih segar. Ia memanggil asistennya. Siapkan hadiah untuk Darso. Asisten mengangguk. Malam itu, Darso dipanggil ke ruang VIP yang lebih mewah. Lin Xinyu duduk dengan gaun sederhana, namun aura elegannya tetap. Di meja ada map hitam. Lin Xinyu mendorong map itu perlahan. Darso, ini untukmu. Darso membuka. Matanya membesar. Cek dengan angka yang membuat jantungnya berhenti sesaat. 7 miliar rupiah. Darso terpaku. Di kepalanya muncul wajah ibunya, rumah kecil di Malang, adik yang butuh sekolah,
atap bocor yang belum pernah benar-benar diperbaiki. Lin Xinyu menatap Darso. "Aku tidak pernah punya utang budi. Aku bayar." Darso menelan ludah. Tangannya gemetar memegang map itu. Lalu, ia menutupnya pelan dan mendorongnya kembali ke arah Lin Xinyu. Lin Xinyu kaget. "Kau menolak?" Darso mengangguk pelan. "Maaf, Bu." Lin Xinyu menegang. Suaranya dingin lagi. "Kenapa?" Darso menatapnya jujur. "Kalau saya ambil itu, saya takut kebaikan saya berubah jadi transaksi. Saya menolong ibu karena saya tidak tega." Ruangan hening. Lin Xinyu menatap Darso lama sekali. Mata wanita itu bergetar. Seolah-olah baru kali ini ia bertemu manusia yang tidak bisa dibeli. Suara Lin Xinyu melembut. "Darso, selama hidupku, semua orang mendekat karena uang. Dan kamu menolak uangku." Darso tersenyum kecil. "Uang bisa habis, Bu. Tapi kalau ibu bisa jalan lagi, itu tidak ternilai." Lin Xinyu menghela nafas, lalu tiba-tiba menangis. Bukan tangis sakit, tapi tangis yang seperti menumpahkan beban bertahun-tahun. "Aku merasa kecil di depanmu." Darso panik. "Bu, jangan begitu. Saya cuma pekerja." Lin Xinyu menggeleng, menatap Darso dengan mata basah yang berkilau. "Kamu bukan cuma apapun. Kamu orang yang menyelamatkan kakiku." Dan tanpa sadar, ia menggenggam tangan Darso. Genggaman itu lama, hangat. Darso kaku. Jantungnya berdebar. Ini bukan lagi hubungan pasien dan penolong. Ini sesuatu yang lebih dalam. Namun, tepat saat momen itu terjadi, pintu ruang VIP terbuka. Wang Yizhen berdiri di sana. Wajahnya tersenyum, tapi matanya menyalakan api. "CEO, maaf mengganggu." Lin Xinyu cepat menarik tangannya dari Darso, tapi terlambat. Wang sudah melihat. Ia menatap Darso lama, lalu menunduk sopan. Tapi saat ia berbalik pergi, bibirnya bergerak pelan, hampir tak terdengar. Kalau begitu, Darso harus disingkirkan. Darso tidak mendengar kalimat itu, tapi ia merasakan angin ruangan tiba-tiba terasa lebih dingin. Malam itu, saat Darso pulang ke asramanya, ia menemukan satu amplop di depan pintu, tanpa nama pengirim. Di dalamnya hanya ada satu kalimat. "Kalau kamu masih datang besok, keluargamu di Malang akan menanggung akibatnya." Malam itu, Darso duduk sendirian di kamar asramanya. Tangannya masih gemetar saat memegang amplop misterius itu. Tulisan di dalamnya pendek, tapi rasanya seperti pisau yang menusuk langsung ke dada. "Kalau kamu masih datang besok, keluargamu di Malang akan menanggung akibatnya." Darso menatap kosong. Dunia seperti berhenti. Bayangan ibu di rumah kecil, adiknya yang masih sekolah, ayahnya yang sudah tua. Semua muncul bergantian di kepalanya. Darso menggertakkan gigi. Apa salahku? Cuma karena menolong orang. Malam itu ia tidak tidur. Dan pagi harinya, Darso berdiri di depan cermin kecil, menatap dirinya sendiri. Ia bisa memilih pergi, bisa memilih aman. Tapi ia teringat wajah Lin Xinyu, wanita yang selama ini hidup sendiri dalam dingin, baru merasakan ketulusan. Darso menghela napas panjang. Kalau aku mundur sekarang, aku bukan Darso. Dan ia melangkah. Di rumah sakit, Lin Xinyu sedang duduk di kursi roda dekat jendela. Saat melihat Darso masuk, matanya langsung berkaca-kaca. Kau datang? Darso tersenyum kecil. Saya janji, Bu. Saya tidak akan pergi begitu saja. Lin Xinyu menelan ludah. Darso, aku takut. Darso mendekat, lalu berlutut di depan kursi roda itu. Bu, selama saya masih berdiri, Ibu tidak sendiri. Lin Xinyu terdiam. Untuk pertama kalinya, wanita dingin itu benar-benar menangis tanpa malu. Dan hari itu adalah hari pertama latihan berjalan. Dokter, perawat, semua berkumpul. Lin Xinyu berdiri perlahan, tubuhnya gemetar. Kakinya masih lemah. Darso berdiri di sampingnya, menjadi sandaran. Satu langkah saja, Bu. Lin Xinyu menggigit bibir. Ia mengangkat kaki. Jatuh sedikit.
Darso menahan. Tidak apa-apa, pelan. Lin Xinwei mencoba lagi. 1 langkah, 2 langkah. Dan tiba-tiba, ia berdiri tegak. Ruangan hening. Lalu, Lin Xinwei melangkah. 3 langkah, 4 langkah. Air mata jatuh dari semua orang yang melihat. Dokter senior sampai menutup mulutnya. Ini benar-benar keajaiban. Lin Xinwei menatap Darso. Suaranya bergetar. Aku bisa. Aku benar-benar bisa. Darso tersenyum lebar. Ibu kuat. Saya cuma bantu sedikit. Lin Xinwei mengeleng. Kau bukan sedikit. Kau adalah alasan aku bisa berdiri lagi. Beberapa hari kemudian, Lin Xinwei keluar dari rumah sakit. Media menunggu. Kamera berkilat. Semua ingin tahu siapa penyelamat CEO terkaya Taiwan. Lin Xinwei berdiri di podium. Langkahnya sudah mantap. Di sampingnya, Darso, dengan pakaian sederhana. Lin Xinwei menatap semua orang lalu berkata tegas. Pria ini, Darso, seorang pekerja migran dari Indonesia. Dia menyelamatkan hidupku. Suasana gempar. Para wartawan bersorak. Dan Lin Xinwei melanjutkan dengan suara penuh emosi. Selama ini aku pikir dunia hanya soal uang dan kekuasaan. Tapi Darso mengajarkanku bahwa ketulusan jauh lebih mahal dari semua hartaku. Darso menunduk malu. Namun di antara kerumunan, Huang Yizhen berdiri. Wajahnya kaku. Rencananya gagal. Ia tidak bisa menjatuhkan Darso. Karena sekarang, Darso sudah menjadi simbol kebaikan. Dan ancaman itu lenyap. Waktu berjalan. Musim semi datang. Taiwan dipenuhi bunga sakura. Suatu hari, Lin Xinwei mengajak Darso ke taman. Angin lembut berhembus. Lin Xinwei berjalan pelan, tanpa kursi roda, tanpa tongkat. Darso menatapnya, masih seperti tidak percaya. Lin Xinwei berhenti di bawah pohon sakura. Ia menoleh. Darso? Darso menjawab pelan. Iya, Bu. Lin Xinwei tersenyum. Dulu, aku wanita yang hidup sendirian. Aku punya segalanya, tapi hatiku kosong. Darso diam. Lin Xinwei melangkah lebih dekat. Kau datang sebagai pekerja sederhana, tapi kau membawa sesuatu yang tidak pernah aku miliki. Darso menelan ludah. Apa itu, Bu? Lin Xinwei menatap matanya dalam-dalam. Rumah. Darso membeku. Lin Xinwei menghela nafas, lalu berkata dengan suara bergetar. Darso, maukah kau tinggal di sisiku? Bukan sebagai pekerja, tapi sebagai pendamping hidupku. Darso seperti tidak bisa bernafas. Pria dari Malang, dilamar wanita terkaya Taiwan. Di bawah sakura yang berguguran. Air mata Darso jatuh. Saya siapa, Bu? Lin Xinwei menggeleng, tersenyum hangat. Tahu Darso, pria yang menyelamatkan kakiku dan menyelamatkan hatiku. Darso akhirnya mengangguk. Iya, aku mau. Beberapa bulan kemudian, pernikahan digelar sederhana, namun penuh cinta. Bendera Indonesia dan Taiwan berdampingan. Darso berdiri dengan jas rapi. Lin Xinwei berjalan ke arahnya, tersenyum seperti wanita yang akhirnya menemukan hangat. Saat mereka bersanding, semua orang tahu, ini bukan kisah tentang kaya dan miskin. Ini kisah tentang ketulusan yang mengalahkan segalanya. Darso, TKI sederhana, akhirnya menemukan takdir yang tak pernah ia bayangkan. Dan Lin Xinwei akhirnya menemukan cinta yang tidak bisa dibeli. Tamat. Pesan moral. Kadang, hidup mempertemukan kita bukan dengan orang yang sempurna, tapi dengan orang yang tulus.
dan ketulusan selalu punya cara untuk mengubah takdir. Kalau kalian terharu dengan kisah Darso dan Lin Xinjue, jangan lupa subscribe, like, dan share supaya lebih banyak orang ikut mengambil pelajaran dari cerita ini. Semoga kalian yang sudah mendukung channel ini diberi kesehatan, dilapangkan rezekinya, dimudahkan segala urusannya, dan bagi yang punya hutang, semoga segera diberi jalan untuk lunas dan hidup lebih tenang. Sampai jumpa di kisah inspiratif berikutnya.